So cold outside, I'm alone, I'm alright. It's so cold outside, I'm alone, I'm alright. It's so cold outside, I'm alone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saldi, NIM 18210004. Nah, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan secara singkat biografi dari Khaled Abou El Fadl. Nama lengkap beliau adalah Khaled Medad Abou El Fadl. Ia lahir di Kuwait pada tahun 1963. Yang dibesarkan oleh kedua orang tua dari ayah Medad Abou El Fadl dan ibu Afah Al-Nim. Sejak kecil, beliau mampu menghafal Al-Quran 30 juz dalam usia 12 tahun. Adapun riwayat pendidikan dari Khaled Abou El Fadl ialah di Yale University pada tahun 1982 di jurusan Ilmu Politik. Beliau melanjutkan di University of Pennsylvania Law School tahun 1986 untuk memperoleh gelar Juris Doctoral. Pada tahun 1999, beliau melanjutkan di Princeton University untuk penyelesaian doktoral di bidang pemikiran hukum Islam dengan gelar Doctor of Philosophy. Di tahun yang bersamaan, beliau melanjutkan University of California Los Angeles. Adapun karya-karya dari Khaled Abou El Fadl ialah Speaking in God's Name, Islamic Law, Authority and Women, Revelation on Violence in Islamic Law, and Good Know You Soldiers, the Authoritative and Authoritarian in Islam Discourse, and Contemporary Case Study, Islam and Challenge of Democracy, The Place of Tolerance in Islam, Conference of Books, The Search for Beauty in Islam. Salah satu karya beliau yang sudah dibukukan dan diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh Raden Cecep Lukman Yasim ialah Speaking in God's Name, Islamic Law, Authority and Women, yang diartikan atas nama Tuhan dari fikih otoriter ke fikih otoritatif. Kemudian lanjut pada pembahasan hermeneutika oleh Khaled Abou El Fadl. Nah, sebelum kita masuk pada pembahasan intinya, alangkah baiknya kita mengetahui definisi dari hermeneutika itu sendiri. Jadi, definisi dari hermeneutika adalah sebuah metode atau sebuah cara untuk menafsirkan simbol yang berupa teks atau sesuatu yang dijadikan sebagai teks yang kemudian dicari maknanya dan dicari artinya. Lalu, apakah ada syaratnya? Tentu ada. Syarat dari metode hermeneutika adalah adanya kemampuan untuk memahami, untuk menafsirkan masa lampau yang tidak dialami, yang kemudian dibawa pada masa sekarang. Nah, pada fenomena akhir-akhir tahun ini, kajian-kajian mengenai hermeneutika atau kajian-kajian yang menggunakan pendekatan hermeneutika ini semakin populer, semakin sering dipakai oleh berbagai ilmuwan dalam berbagai kajian, termasuk kajian agama Islam. Nah, dalam disiplin kajian hermeneutika, untuk memperoleh makna yang komprehensif atau makna yang utuh, seorang penafsir tidak hanya dituntut untuk kemampuannya dalam memaknai atau memahami
makna yang disimbolkan oleh teks, melainkan harus memperhatikan konteks dari teks tersebut. Nah, inti analisis hermeneutika itu terletak pada peran pengarang, teks, dan pembaca dalam menentukan makna. Kemudian lanjut pada hermeneutika yang dipakai oleh Khalid Abu el-Fadl. Jadi, Khalid Abu el-Fadl itu menggunakan hermeneutika negosiatif. Menurutnya, makna harus merupakan hasil interaksi antara pengarang, teks, dan pembaca, di mana harus ada balance atau harus seimbang ya, dan proses negosiasi antara ketiga pihak serta salah satu pihak tidak boleh mendominasi dalam proses penetapan makna. Kemudian menurut analisis Khalid Abu el-Fadl, perangkat hermeneutika adalah solusi dalam menghadapi fenomena otoritarianisme dalam pemikiran Islam, khususnya dalam penelitiannya yang diskursus hukum Islam, tentang diskursus hukum Islam. Selanjutnya saya akan membahas tentang hermeneutika deliberatif. Dalam hal ini, konsepsi Khalid Abu terhadap Al-Quran, Sunnah, dan prasyarat pembaca adalah suatu konsepsi untuk mewujudkan negosiasi antara pembaca dan teks. Dalam hal ini, Khalid Abu el-Fadl juga sangat mementingkan terhadap sosial historis dari Al-Quran. Karena kenapa? Beliau juga sangat mementingkan hal tersebut untuk mewujudkan atau untuk menganalisis suatu kondisi historis dari Al-Quran dengan menegosiasi norma-norma etis yang terdapat di dalam Al-Quran. Selanjutnya, prinsip hermeneutika itu mengimplikasikan bahwasannya interpretasi hermeneutika suatu kebenaran pengetahuan tidak bersifat final. Karena kenapa? Dikarenakan hermeneutika sendiri memiliki dasar atau memiliki suatu landasan menafikan eksistensi dan otoritas. Dalam hal ini, negosiasi juga melawan tentang monopoli makna, monopoli dalam suatu makna. Maksudnya di sini itu memonopoli atau dalam bentuk dominasi dalam penetapan makna di teks tersebut. Dan selanjutnya, Khalid Abu el-Fadl juga memberikan suatu pandangan di dalam negosiasi ini, bahwasanya beliau itu mengungkapkan bentuk interpretasi otoritatif dengan berdasarkan rasio, bukan interpretasi otoriter yang taklid buta. Jadi dalam hal ini beliau itu mengutip suatu definisi dari Joseph Finning. Kemudian hermeneutika Khalid Abu ini juga sangat perlu untuk dikembangkan lebih lanjut untuk menghadapi suatu problem-problem lah di masa depan. Oleh karena itu, di sini juga ada 3 hal yang menjadi acuan dalam hermeneutika ini. Yang pertama yaitu dunia objektif, yang kedua dunia sosial, yang ketiga dunia subjektif. Yang selanjutnya yaitu, dengan demikian dalam konteks hukum Islam, hermeneutika deliberatif yang hermeneutika deliberatif dari Khalid Abu ini merupakan suatu gagasan sebagaimana dengan diciptanya ruang publik
dengan bertujuan untuk membangun diskursus praktis antar komunitas interpretasi hukum yang plural. Jadi hermeneutika deliberatif ini menjamin semua ahli hukum ya dengan keterlibatannya orang-orang dalam hukum tersebut secara terbatas. Pada akhirnya proses-proses yang berlangsung dalam deliberatif ini dan diskursif ini merupakan sumber legitimasi bagi setiap keputusan hukum. Dengan hal ini, gagasan hermeneutika Khalid Abu al-Fadl diharapkan tidak hanya berkontribusi penting dalam menghasilkan hukum yang benar dalam dirinya, akan tetapi bersifat umum. Hukum itu ya untuk umat Islam sendiri, umat yang beragama Islam itu sendiri. Jadi itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm alone, I'm